Halo sahabat, ini kita dalam perjalanan menuju Suduk Tolo. Saya mengajak kalian untuk datang ke Kecamatan Suduk Tolo. Di sana ada peninggalan Sri Sultan Nuku di sana. Waktu beliau dalam upaya untuk mengusir penjajah dari bumi Seram Timur. Mari kita ikuti video ini sehingga Anda bisa melihat dari dekat peninggalan Sri Sultan Nuku di Kecamatan Suduk Tolo, tepatnya di Desa Kilbat atau dulu disebut Rarakit. Demikian, mari sama-sama kita ikuti perjalanan ini. Sebelum kita menelusuri jejak Sultan Nuku di Rarakit, sebaiknya kita mengetahui lebih dahulu sebab-sebab perang Sultan Nuku dengan Belanda. Sebelum menjadi Sultan atau Kolano Tidore, Pangeran Nuku adalah putra sulung dari Sultan Tidore ke-25, yaitu Sultan Muhammad Mashhud Jamaluddin Shah yang memerintah di Kesultanan Tidore pada tahun 1757 sampai dengan 1779. Nuku dilahirkan pada tanggal 1 Juli tahun 1738 di Kedaton Salero Limau, sekarang Suasiu, dari ibunya bernama Bai Puha. Putra mahkota Sultan Jamaluddin Shah ini diberi nama Muhammad Amiruddin. Amiruddin artinya arif dan bijaksana. Oleh ibunya, Amiruddin biasa dipanggil dengan nama sapaan Nuku, dan nama ini terkenal luas sampai saat ini. Nuku mempunyai 5 orang saudara kandung, antara lain Gora Mahongi, Muhammad Tahir, Zainal Abidin, Hasan, dan Kamaluddin. Pada usia sekitar 20 tahun, Nuku mempersunting seorang putri bernama Habibah Sinobe, dan perkawinannya dikaruniai 2 orang putra, yaitu Soa Fangare atau Saifuddin dan Fangare atau Talabuddin, serta seorang putri bernama Bukti Nafisah. Pada tahun 1757, Sultan Jamaluddin Shah naik tahta. Salah satu kewajibannya adalah melunasi hutang-hutang kerajaan Tidore kepada komponi Belanda sesuai dengan perjanjian kontrak tahun 1733 dengan Sultan atau kolano-kolano sebelumnya sebesar 50.000 ringgit. Pada tahun 1768, dilakukan perundingan antara komponi Belanda dengan kerajaan Tidore yang berlangsung di Ternate. Menurut pihak komponi, bahwa utang sebesar 50.000 ringgit tersebut tidak usah dibayar lagi, tetapi Sultan Tidore wajib menyerahkan Seram Timur dan pulau-pulau sekitarnya kepada komponi. Pangeran Muda Nuku yang saat itu juga hadir dalam perundingan tersebut melarang ayahnya untuk menandatangani perjanjian tersebut, karena dalam kontrak tidak ada waktu penyerahan wilayah. Menurut Nuku, penyerahan Seram Timur boleh diadakan jika hanya berupa gadaian selama beberapa tahun saja. Pendapat Nuku ini juga didukung oleh Pangeran Gora Mahongi, saudara Nuku. Kedua putra Sultan Jamaluddin Shah ini menentang keras politik monopoli dan eksterpasi komponi dengan cara pergerakan bawah tanah. Komponi kemudian menuju Sultan Tidore dan putra-putranya bersekongkol dengan penyelundup-penyelundup untuk membuat kekacauan dan melanggar kontrak yang sudah disepakati.
Tiba-tiba pada tahun 1779, Gubernur Ternate Thomas Zen menangkap Sultan Jamaluddin dan istri serta kedua putranya Kaicil Goramohongi dan Zainal Abidin. Mereka diadili di Batavia, sekarang Jakarta, dan dibuang atau diasingkan di Pulau Ceylon di Sri Lanka, dan Sultan Jamaluddin Shah wafat di sana. Nuku dan Kamaluddin kemudian memprotes penangkapan ayah dan keluarganya kepada Gubernur Kornabe di Ternate, sekaligus memprotes penangkapan Patra Alam sebagai Sultan Tidore, sebab ayahnya hanyalah wakil sultan. Patra Alam sama sekali tidak berhak atas tahta kerajaan Tidore. Dengan bantuan Gubernur Kornabe, Patra Alam menyerang dan membakar rumah-rumah serta pertahanan Nuku di Teloa Tidore. Nuku berhasil meloloskan diri bersama istri dan putranya Talabuddin, disertai beberapa pengiringnya yang setia seperti sekretarisnya Ismail, Kaicil Letnan Walauddin, serta sepupunya Alfarisuma. Sedangkan Pangeran Kamaluddin ditangkap dan anaknya Nuku Saifuddin juga tidak sempat meloloskan diri. Kora-kora yang membawa Nuku dan keluarganya menuju Patani dikawal oleh Bobato Hairun dan Gimalaha Toloa yang kampungnya juga dibakar. Pada tanggal 24 Juli 1780, Nuku tiba di Patani. Kedatangannya sudah diketahui penyebabnya serta sudah ditunggu-tunggu oleh rakyat Gamrange atau tiga negeri, yaitu Weda, Patani, dan Maba. Nuku langsung berkontak dengan para sangaji, Gimalaha, Ngova Manjira, dan sekaligus menjelaskan kejadian yang menimpa keluarganya maupun tahta kerajaan Tidore. Dari Gamrange inilah Nuku membangun kekuatan untuk menyerang pertahanan. Dari Gamrange inilah Nuku membangun kekuatan untuk penyerangan dan pertahanan. Pada bulan September 1780, berkumpullah kora-kora perang sebanyak 90 buah. Nuku kemudian bergerak menuju Raja Ampat dan pada akhirnya Lego Jangkar di Seram Timur, dan memindahkan markas pertahanan dan pusat pemerintahan di Rarakit pada tahun 1781. Di Seram Timur, Rarakit dijadikan markas besar dan pusat pemerintahan darurat. Benteng-benteng dipersenjatai dengan meriam-meriam dan pemasangan ranjau-ranjau. Di Rarakit inilah selama kurang lebih 10 tahun, Nuku menyusun pemerintahan dan taktik perang menghadapi Belanda dengan jurus-jurus diplomasi yang seimbang, bahkan membingungkan pemerintah pusat Belanda di Batavia. Nuku dibantu oleh Jogo Guingusu dan sekretarisnya yang rajin dan setia Ismail. Dikawal ketat oleh pasukan pengawalnya yang terdiri dari pendekar-pendekar Alefuru dan Papua, di bawah pimpinan perwira-perwira Tidore, serta dikelilingi oleh pasukan perintis yang terdiri dari orang-orang Maba
Patani, Weda, dan Gebe. Kepemimpinan Nuku dalam situasi peperangan melawan Belanda ini didukung sepenuhnya oleh orang kaya, patih, sangaji dan gimalaha, kadi, imam, hukum, dan ngofa manjira. Para pemimpin dan pemuka masyarakat ini akhirnya atas nama rakyat di daerah-daerah yang diwakilinya mengukuhkan Nuku sebagai kepala atau Sultan Seram, Papua, dan Tidore dengan gelar Sri Mahatuan Sultan Muhammad Amiruddin Shah Kaicil Paparangan. Kaicil Paparangan berarti pangeran perang atau panglima perang tertinggi. Saat ini kita sementara berusaha untuk mencari jejak perjalanan Sultan Nuku di Seram Timur. Pada saat inilah Rarakit sebagaimana diinformasikan dalam buku-buku sejarah. Anda bisa melihat laut Seram Timur seperti terpampang di hadapan kita semua. Pasti disinilah Nuku mendirikan benteng-benteng pertahanannya. Karena dilihat dari tempat ini dan di sana tempat pendaratannya, itu berarti inilah tempat yang cocok untuk bisa didirikan benteng pertahanan Sultan Nuku di Seram Timur. Ini adalah upaya kami untuk menemukan situs-situs sejarah terkait keberadaan peninggalan Sri Sultan Nuku di Seram Timur. Karena sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku sejarah bahwa Nuku membangun benteng-benteng pertahanan di sini yang dipersenjatai dengan meriam-meriam. Sesuai informasi dari masyarakat bahwa terdapat reruntuhan benteng di sini yang juga dilengkapi dengan meriam-meriam yang persis mengarah ke laut. Namun sampai dengan saat ini belum ada penelitian yang meyakinkan kami bahwa ini adalah benteng pertahanan Sultan Nuku. Walaupun diketahui bahwa di Rarakit ini belum ada markas penjajah baik Belanda, Inggris maupun Portugis. Yang ada hanyalah pertahanan Nuku kurang lebih 10 tahun di Rarakit ini. Jadi perempuan Mariam lagi. Mariam ora. Oh iya. Berarti mosan lo pas tuh lautan ini. Jadi ada masyarakat lokal sini yang menyatakan bahwa meriamnya dulu meriam pertahanannya ada di sini. Iya. Meriamnya ada di sini sehingga memang tepat untuk mengarah ke lautan menjaga pertahanan ini jangan sampai ada musuh yang terlihat dari laut. Inilah meriamnya. Meriamnya seperti yang disampaikan oleh masyarakat di sini. Kami menemukan meriam ini di rumah warga, namun tidak terurus dengan baik. Oleh masyarakat lokal ini bahwa inilah tempatnya benteng pertahanannya di sini.
sehingga di bagian yang paling depan yang menghadap ke laut itu kita tempat meriamnya di situ. Insya Allah meriam akan ditunjukkan kepada kita supaya kita mengetahui benar bahwa di sini pernah ada benteng pertahanan, dan kemudian ditambah dengan meriam sebagai bukti pertahanan. Tempat pengukuhan Sri Sultan Nuku di Rarakit ini dikenal dengan nama Watu Rumadai. Kenapa disebut Watu Rumadai? Karena Sultan Nuku dikukuhkan di atas sebuah batu besar yang sampai saat ini dikeramatkan serta dijaga oleh keluarga bermarga Rumadai. Tempat ini berada di negeri Kilbat, Kecamatan Tutuk Tolo, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Sahabat, telah dijelaskan kepada kami bahwa Watu Rumadai ini pada masa itu adalah setinggi dada orang dewasa. Dan di sekitar ini masih pantai. Saat ini sudah dilakukan pengeringan pantai, jadi kondisinya seperti ini, namun tetap dikeramatkan oleh masyarakat di Kecamatan Tutuk Tolo. Sahabat, ini adalah Watu Rumadai. Watu Rumadai ini di sini adalah tempat di mana pada tahun 1781 Sri Sultan Nuku dikukuhkan di sini. Beliau diangkat untuk menjadi Sultan Seram Timur, Papua, dan Kesultanan Tidore. Setelah beliau dikukuhkan, baru kemudian beliau menghimpun kekuatan untuk kembali menyerang Tidore dan menjadi sultan di Kesultanan Tidore. Demikianlah perjalanan kami untuk menelusuri jejak Sri Sultan Nuku di Rarakit, Kabupaten Seram bagian timur. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe agar supaya kami terus bersemangat untuk menghadirkan konten-konten sejarah yang bermanfaat untuk kita semuanya.